Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibowo Halim. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biomekanika. Kata biomekanika berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan mekanike yang berarti mekanika. Sehingga secara etimologi biomekanika merujuk sebagai prinsip mekanika gerakan dari suatu organisme makhluk hidup. Lalu, biomekanika adalah ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan mekanika teknik untuk mendeskripsikan gerakan pada bagian tubuh atau kinetika dan memahami efek gaya dan momen yang terjadi pada tubuh. Biomekanika kerja atau biomechanical occupation merupakan salah satu subdisiplin keilmuan biomekanika yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja, peralatan, mesin, material untuk meminimalkan resiko gangguan pada sistem otot rangka yang terkait dengan kerja. Dilihat dari definisi berikut, biomekanika itu adalah sebuah ilmu kinematik yang membahas tentang cara kerja atau bagaimana gerakan dari suatu makhluk hidup tersebut didefinisikan dalam bentuk kinematika. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya. Apa sih manfaat mempelajari biomekanika? 1. Dapat diaplikasikan untuk memperkirakan besar gaya yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan postur tubuhnya. Selanjutnya, dapat menentukan sikap dan cara kerja yang sesuai dengan postur serta lingkungan kerja sehingga menghasilkan produktivitas yang terbaik. Selanjutnya adalah agar kita dapat merancang tempat kerja yang mempertimbangkan ruang lingkup gerakan manusia. Karena kita mempelajari kinematika gerakan dari suatu makhluk hidup, terutama manusia, serta dapat menurunkan resiko cedera saat bekerja. Itulah beberapa manfaat sebelum kita mempelajari biomekanika lebih lanjut. Nah, apa sih nih ilmu-ilmu yang diajarin oleh biomechanics? Nah, di sini ada gambar orang. Kita bisa melihat nih, dalam setiap sendinya nih diuraikan dalam bentuk-bentuk kinematika. Gaya-gayanya, sumbu gaya, ada gaya reaksi, aksi. Jadi semua gerakan yang ada dalam tubuh kita ini kita uraikan dalam suatu rumus-rumus yang mendasari dari fisika, matematika. Nah, lanjut ke slide-nya. General biomechanics adalah ilmu yang mempelajari hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia dalam posisi diam maupun bergerak. General biomechanics ini terbagi menjadi dua ilmu lagi. Yang pertama ada biostatik, yang selanjutnya ada biodynamics. Kalau biostatics itu menganalisis pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam. Jadi biostatik adalah suatu analisis gerakan manusia yang diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Contohnya, orang sedang berdiri, orang sedang duduk, tidak melakukan apapun. Nah, di situ dianalisis. Selanjutnya ada biodynamics, gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh, kinetik. Nah, bedanya gimana sih kalau dynamics? Nah, kalau dynamic ini menganalisis gerakan tubuh manusia, mempertimbangkan perubahan kecepatan. Contohnya orang sedang berlari, orang sedang bermain bola, nah itu. Kecepatannya tidak seragam, bedanya itu doang. Dan gerakan-gerakannya pun lebih tidak bisa terprediksi kalau biodynamics, kurang lebihnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi sistem muskuloskeletal.
Muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursai, dan persendian. Itu menurut Departemen Kesehatan tahun 1995. Nah, sistem muskuloskeletal itu apa sih? Sistem muskuloskeletal itu dikenal juga sebagai sistem lokomotor atau dulunya lagi dikenal sebagai sistem aktivitas atau adalah sistem organ yang memberikan manusia kemampuan untuk bergerak. Tidak hanya manusia, hewan pun juga ada. Nah, sistem ini memanfaatkan otot sebagai organ kerja bergerak aktif, sedangkan tulang sebagai penggerak pasifnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini struktur otot rangka atau muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah sistem yang penting terdapat pada tubuh manusia, terdiri dari otot, muskulo, dan tulang-tulang yang membentuk susunan kerangka atau skelet. Fungsi utamanya seperti yang saya jelaskan tadi adalah untuk menyokong dan melindungi anggota tubuh, mempertahankan posisi tubuh, dan menghasilkan gerakan. Nah, pertama kita akan jelaskan dulu tentang kerangka. Kerangka itu apa sih? Kerangka itu adalah kumpulan dari tulang-tulang yang membentuk suatu susunan. Nah, fungsinya itu berguna untuk membentuk tubuh. Kerangka tubuh juga melindungi organ-organ penting, terdiri dari tulang yang terdiri dari sel osteosit, osteoblast, dan osteoklas, serta matris tulang yang kaya akan kalsium dan fosfor. Tulang tuh dibagi ada banyak nih, tapi di sini dijelaskan ada dua bagian. Digolongkan dari dua jenis, yaitu ada tulang berongga dan tulang keras. Tulang berongga itu adalah tulang yang memiliki ciri-ciri ringan, berongga dan rapuh, berfungsi untuk menyerap gelombang kejut dan untuk mencegah pecahnya tulang karena gelombang kejut yang terlalu besar, serta menghindari rusaknya rangka halus. Nah, ini dalam gambar ini tulang berongga itu bisa didefinisikan juga sebagai tulang spons. Nah, di sini kelihatan nih ada rongga-rongganya dalam tulang. Nah, selanjutnya ada tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang memiliki ciri-ciri keras dan kaku. Tulang keras fungsinya itu pembentuk rangka, pembentuk tubuh, pembentuk sel darah, serta melekatnya otot dan salah satu dari komponen gerak pada tubuh. Ini komponen gerak pasif, tempat melekatnya otot. Nah, ini kan dalam sini ada tulang spons. Tulang spons itu sama dengan tulang berongga. Nah, di luar ini adalah tulang keras yang strukturnya lebih padat dan tidak ada ruang-ruang. Nah, selanjutnya, sini akan menjelaskan tentang ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang sedikit lentur yang mengikat satu tulang dengan tulang lainnya dan membentuk sendi. Ligamen mengendalikan jangkauan gerak sendi, mencegah dan menstabilkan sendi, sehingga tulang bergerak dalam keselarasan. Karena memiliki kemampuan peregangan terbatas, ligamen membatasi panjang gerak sendi untuk melindungi dari cedera. Nah, di sini ligamen tuh posisinya di sini yang fungsinya adalah untuk mengendalikan jangkauan gerak sendi. Nah, sebagai pembatas. Nah, sedangkan ada tendon. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. Setiap otot punya tendon di ujung-ujungnya. Tendon memiliki kemampuan meregang yang sangat kecil. Tugas tendon adalah untuk mengirimkan daya di antara tulang dan otot. Pada dasarnya, tendonlah yang memungkinkan kita bergerak karena tendon adalah perantara ketika otot menggerakkan tulang. Nah, jadi saat misalkan otot kita kontraksi, nah di ujungnya itu tendon akan berfungsi untuk mengirimkan dayanya ke kerangka. Sedangkan kalau ligamen fungsinya untuk membatasi ruang gerak sendi. Nah, sini kita lihat sini. Ligamen seperti serat menghubungkan antara dengkul nih, sendi ini terhadap betis. Nah, di sini membatasi pergerakannya. Sedangkan tendon di ujung ototnya sini melekat pada rangka yang fungsinya untuk menghantarkan daya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot. Apa itu otot?
Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi untuk atau sebagai alat gerak aktif yang fungsinya untuk menggerakkan tulang. Nah, di slide ini ditunjukkan bahwa otot diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada otot lurik, otot polos, dan ada otot jantung. Otot lurik adalah otot yang menempel pada di kerangka atau otot lurik ini dikendalikan secara sadar atau dengan rancangan saraf untuk mengendalikan tubuh bagian luar. Otot bekerja di sepanjang sendi dan meregang di antara tulang-tulang. Nah, contoh otot lurik ini ada di bicep, tricep, otot dada, otot perut. Fungsinya itu adalah otot-otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif atau yang menempel langsung terhadap kerangka. Nah, di sini digambarnya seperti ini. Terlihat bahwa otot lurik itu inti selnya adalah bulat memanjang, terletak pada tengah-tengahnya, dan hanya ada satu di shape selnya. Nah, selanjutnya ada otot polos. Otot polos adalah otot yang menempel pada organ-organ selain organ jantung. Adanya di mana? Adanya di lambung, usus, dan ginjal. Otot polos ini bertindak tanpa rangsangan dari saraf, tidak cepat lelah, dan fungsinya mengendalikan. Contoh-contohnya adalah dia mengendalikan pernapasan, pencernaan, dan fungsi lainnya. Otot ini juga reaksinya lambat, tidak seperti otot lurik yang cepat. Tapi otot polos tidak mudah lelah, sedangkan otot lurik mudah lelah. Nah, di gambar nih terlihat bahwa inti sel dari otot ini berada di pinggir. Dan ini bentuknya lurus. Bentuk sel ototnya memanjang. Berbeda dengan yang ini, berbentuknya tidak memanjang. Nah, selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung ini otot yang berfungsi menggerakkan pada bagian jantung tentunya. Bergerak tanpa rancangan saraf. Tidak cepat lelah. Geraknya lambat atau reaksinya lambat. Nah, bentuk sel otot jantung seperti ini, bercabang. Terus dia memiliki inti banyak, ada di tengah-tengah. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi biomekanik dan apa hubungan dengan muskuloskeletal? Jika kita mempelajari biomekanik, kita bisa mengetahui nih gangguan-gangguan apa ya sih yang ada di muskuloskeletal akibat dari kesalahan gerakan atau semacamnya. Nah, gangguan muskuloskeletal ini kondisi di mana terganggunya fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang. Jadi, yang dimaksud adalah gangguan sistem muskuloskeletal adalah kelainan yang dialami oleh sendi, ligamen, otot, saraf, tendon, ataupun tulang. Nah, ini bisa terjangkit kenapa? Saat kita melakukan suatu kerja yang melebihi kemampuan tubuh, atau kita bekerja dalam kondisi yang ekstrim, yang menyebabkan tubuh kita cedera. Nah, gangguan muskuloskeletal seringnya merupakan penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang menyebabkan jaringan tubuh rusak secara lambat laun. Hal ini dapat mengakibatkan rasa sakit dan mengurangi kemampuan tubuh untuk bergerak. Contohnya apa? Ini yang mudah-mudahnya seperti sakit pinggang, skoliosis, lordosis, seperti itu. Hipertrofi untuk penyakit otot yang jarang digunakan, atrofi, seperti itu. Jadi kenapa kita harus belajar biomekanika? Agar kita dapat mencegah gangguan sistem muskuloskeletal akibat kesalahan di ruang lingkup kerja. Karena sebagai engineer kita harus dapat memahami hal ini juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Amar Raihan.
Saya akan melanjutkan presentasi untuk pembahasan berikutnya, yaitu anatomi dan biomekanika manual material handling dan batasan angkat beban. Yang saya ingin jelaskan yaitu pertama adalah anatomi tubuh manusia. Kenapa? Karena tubuh manusia ini sangat berkaitan sekali dengan biomekanika dan manual material handling ini. Jadi, anatomi tubuh manusia yaitu merupakan susunan tubuh pada manusia yang terkait dengan sistem rangka pada manusia. Dan sambungan rangka anatomi juga merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kaitan mengetahui tingkat kapasitas kekuatan manusia. Nah, jadi perlu nih kita untuk mengetahui anatomi tubuh manusia ini, untuk mengetahui kapasitas kekuatan manusia ini seberapa. Nah, lalu rangka-rangka yang ada pada manusia sebenarnya merupakan suatu hubungan atau garis-garis pada sistem pergerakan tubuh manusia atau bisa disebut link, di mana pada rangka ini akan menempel otot-otot yang bekerja secara sinergis dan antagonis. Rangka pada manusia terdiri dari tulang-tulang yang bersatu membentuk sebuah sistem pergerakan yang dikendalikan oleh otot. Nah, rangka ini berfungsi sebagai alat untuk meredam dan mendistribusi gaya atau tegangan yang ada. Setiap rangka atau link akan mempunyai pusat pergerakan berupa sambungan yang terbatas secara arah pergerakan yang dinamakan sendi, yang berfungsi sebagai join. Nah, di sini ada 6 join atau link pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu link lengan bawah yang dibatasi join telapak tangan dan siku, link lengan atas yang dibatasi join siku dan bahu, link punggung yang dibatasi join bahu dan pinggul, link paha yang dibatasi join pinggul dan lutut, link betis yang dibatasi join lutut dan mata kaki, link kaki yang dibatasi join dan mata kaki, dan telapak kaki. Nah, di sini ada gambarnya nih. Kalian bisa lihat sebelah sini nih. Nah, lanjut. Aktivitas otot pada manusia terkait dengan dua aktivitas utamanya, yaitu saat berkontraksi dan berrelaksasi. Analisanya seperti silinder pneumatik aktivitas tunggal dengan sistem pegas. Walaupun pada hakikatnya tidak ada pegas dalam tubuh manusia, disinilah otot sebagai penggerak utama bergerak dengan arah berlawanan terhadap otot yang lain, yang dikenal sebagai gerakan antagonis, yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengembalikan posisi tangan dan kaki pada tempat asalnya. Nah, lalu kita akan menjelaskan apa itu biomekanika material manual handling. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih. Biomekanika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi antara manusia dan mesin, serta peralatan yang digunakan dalam material handling yang dilakukan berkaitan dengan anatomi dan otot-otot pada tubuh. Biomekanika berguna menghindari terjadinya keluhan-keluhan akibat cedera yang terjadi pada segmen tubuh, yaitu link atau join. Nah, posisi-posisi manusia dalam melakukan suatu material handling secara manual sangat terkait terutama mengenai gaya dan momen. Jadi, pergerakan yang dilakukan manusia juga terkait dengan tinggi dan berat badan pada manusia. Nah, biomekanika terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama ada biostatik, di mana bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisa bagian tubuh dalam keadaan diam maupun bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Kedua, biodinamik, berkaitan dengan gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik, dan gaya yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Nah, jadi perbedaannya itu ada dua, ada kinematik dan kinetik. Lalu ada okupasional biomekanika, yaitu dimana bagian dari mekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, kebutuhan untuk mengangkat secara manual tanpa alat haruslah benar-benar diteliti secara ekonomis. Penelitian ini akan menyebabkan adanya aturan standarisasi dalam aktivitas angkat manusia. Standar kemampuan angkat tersebut tidak hanya meliputi arah beban, akan tetapi berisi pula tentang ketinggian dan jarak operator terhadap beban yang diangkat. Nah, maka dari itu butuh penjelasan lebih lanjut mengenai
pendekatan terhadap batasan dari massa beban yang akan diangkat. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan batasan legal. Nah, dalam rangka menciptakan suatu kerja yang aman dan sehat, maka perlu adanya suatu batasan angkat untuk operator. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa batasan angkat secara legal dari berbagai negara bagian benua Australia yang digunakan untuk pabrik dan sistem bisnis manufaktur lainnya. Batasan angkat ini dipakai sebagai batasan angkat secara internasional. Adapun variabelnya yaitu sebagai berikut nih. Kalian bisa lihat tabelnya sendiri. Nah, ini ada tabelnya nih. Untuk pria dan wanita, umur, lalu batas angkat maksimumnya. Nah, untuk umur pria di atas 18 tahun itu sebenarnya tidak terbatas, namun NIOSH atau National for Occupational Safety dan Health menyarankan beban angkat yang diizinkan yaitu maksimal 23. Nah, batasan angka ini dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri, ngilu pada tulang belakang bagi para wanita, back injuries in women. Batas angkat ini akan mengurangi ketidaknyamanan kerja pada tulang belakang, terutama bagi operator untuk pekerjaan berat. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu batasan biomekanika. Nah, batasan angkat ini berdasarkan nilai dari analisa biomekanika mengenai rentang postur atau posisi aktivitas kerja, ukuran beban dan ukuran manusia yang dievaluasi, sedangkan faktor yang mempengaruhinya adalah pada beban tekan, compression load pada interval disk antara lumbar nomor 5 dan scrum nomor 1 L5-S1. Nah, hal ini dikarenakan penyakit tulang belakang adalah merupakan hernia pada interverbal disc, yaitu keluaran inti interverbal atau papili nukleus yang disebabkan oleh rusaknya lapisan pembungkus interverbal disc. Analisa biomekanika yang dilakukan terhadap L5-S1 adalah menganalisa gaya kompresi tekan dengan memberikan suatu beban luar, postur, dan data antropometri dari operator angkatnya. Nah, NIOSH atau National for Occupational Safety and Health. Nah, dia menetapkan back compression design limit atau beban tekan pada tulang belakang yang diizinkan maksimal sebesar 3.400 Newton. Nah, selanjutnya ada batasan fisiologi. Nah, batasan ini merupakan batasan angkat secara fisiologis yang ditetapkan dengan mempertimbangkan rata-rata beban metabolisme dan aktivitas angkat berulang atau repetitive lifting, atau dapat juga ditentukan dari jumlah konsumsi oksigen. Metode lain adalah dengan cara pengukuran langsung pada tekanan yang ada di dalam perut atau intra-abdominal pressure selama aktivitas angkat dan menghasilkan batasan gaya angkat terhadap beban kerja manual. Nah, terima kasih. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Arifa Ekatvina akan melanjutkan presentasi biomekanika kerja mengenai bahasan manual material handling. Manual material handling ini merupakan penanganan pemindahan material secara manual dan teknis. Tulang punggung sistem material handling itu merupakan peralatan material handling itu sendiri. Sebagian besar peralatan mempunyai karakteristik, bentuk, serta harga yang berbeda. Semua peralatan material handling ini diklasifikasikan ke dalam 3 tipe utama, yaitu conveyor, crane or hoist, serta trucks. Berikut beberapa pemindahan material secara teknis. Yang pertama yaitu memindahkan beban yang berat antar mesin yang telah dirancang menggunakan roller atau ban berjalan. Yang kedua, menggunakan meja fleksibel yang dapat digerakkan naik turun. Yang ketiga, menempatkan benda kerja yang besar pada permukaan yang lebih tinggi dan menurunkan dengan gaya gravitasi. Yang keempat, menggunakan peralatan yang mengangkat, misalnya pada ujung belakang truk untuk memudahkan pengangkatan material
seperti drum atau barel dengan bidang miring. Yang kelima ada overhead monorail atau hoist. Nah, ini menggunakan power, gerakan vertikal maupun horizontal. Lalu mendesain kotak yang disertai handle yang ergonomis pada saat mengangkat. Lalu peletakan fasilitas sehingga semakin memudahkan metodologi angkat benda pada ketinggian permukaan pinggang. Yang pertama yaitu konveyor. Konveyor merupakan perangkat mekanis untuk mengangkut dan memindahkan material secara kontinu dengan jalur yang tetap serta usaha yang minimal. Konveyor itu terdiri dari power, motor, gravitasi, serta sistem kontrolnya. Nah, istilah yang sering kita dengar pada konveyor itu berapa kapasitas muat persatuan panjang, kapasitas beban maksimal yang dapat digunakan, serta kecepatan belt itu dalam meter per menit. Nah, di sini ada keuntungan konveyor. Yang pertama itu kapasitasnya tinggi sehingga memungkinkan untuk memindahkan material dalam jumlah yang besar. Kecepatan dapat disesuaikan, penanganan dapat digabungkan dengan aktivitas lain, seperti proses dan inspeksi. Serbaguna dan dapat ditaruh di atas lantai maupun di atas operator, atau di bagian tertentu. Nah, bahan ini dapat disimpan antar stasiun kerja pada lini produksi. Pengiriman atau pengangkutan bahan secara otomatis dan tidak memerlukan bantuan beberapa operator. Tidak memerlukan geng. Geng di sini merupakan lorong atau memakan ruang. Karena konveyor ini tadi seperti yang dijelaskan pada bagian keempat ini serbaguna dan dapat ditaruh di atas lantai maupun di atas operator, sehingga tidak memakan ruang yang banyak. Selain kelebihan, konveyor ini mempunyai kelemahan juga, yaitu mengikuti jalur yang tetap sehingga pengangkutan terbatas pada area itu saja. Kerusakan pada salah satu bagian konveyor akan menghentikan aliran proses, sehingga di sini butuh operator untuk mengawasi dan mengontrol bagian produksi yang berjalan melalui konveyor. Ketika tersendat, maka tugasnya operator untuk mengecek bagian manakah yang mengalami error. Nah, sehingga kadangkala mengalami downtime pada saat produksi. Konveyor ada pada tempat yang tetap, sehingga mengganggu gerakan peralatan bermesin lainnya. Nah, di sini nih merupakan beberapa tipe konveyor pada lingkungan industri. Yang pertama ini ada roller conveyor. Roller conveyor ini menggunakan roller paralel yang dipasang pada frame. Nah, di sini tuh untuk memindahkan produk secara gravitasi atau manual. Cuman di sini roller ini tidak menggunakan power, namun dia menggunakan gravitasi dan bantuan. Power ini digerakkan untuk menggerakkan bagian rotasi roller saja. Nah, penanganan material pada roller conveyor ini seperti pengangkutan pemuatan, baggage, atau sistem produksi yang menggunakan jalur searah. Nah, berikutnya ada belt conveyor. Belt conveyor ini seperti kita lihat bahwa materialnya ini terbuat dari rubber. Nah, kadangkala menggunakan material PVC. Di sini menggunakan belt secara kontinu. Nah, di antara kedua ujungnya ini terdapat dua katrol. Nah, belt conveyor ini dipasang pada frame atau rel yang telah dirancang serta menggunakan ban berjalan. Nah, di sini menggunakan power. Belt conveyor ini biasanya digunakan untuk lini produksi indoor maupun outdoor. Nah, di sini untuk mentransmisikan barang antar mesin ke mesin lainnya.
Ini bisa secara horizontal maupun vertikal serta bidang miring. Lalu ada screw conveyor. Screw conveyor ini nama lainnya auger, yaitu penggeraknya menggunakan screw. Nah, di sini nih elemen helix screw serta dia berputar pada poros pusatnya. Nah, di sini tuh dia fix design dan perawatannya juga mudah. Aplikasi industri yang biasa menggunakan screw conveyor itu kayak pemroduksian biji plastik, tepung, serta bagian butiran atau powder lainnya. Karena untuk menghasilkan bahan baku yang telah disaring atau ditransmisikan antara hopper menuju wadah lainnya. Nah, yang terakhir ini chain conveyor. Chain conveyor ini dia drivernya itu menggunakan rantai atau chain. Nah, dalam sistem conveyor ini dihubungkan sprocket dan chain. Nah, digerakkan oleh motor listrik. Di sini tapi tidak kelihatan. Nah, di sini tuh untuk mentransport barang-barang yang sangat berat sekalipun, seperti heavy equipment. Nah, itu contohnya pallet, box, serta kontainer menggunakan chain conveyor. Lalu ada crane dan hoist. Nah, di sini terdapat dua kata, yaitu cranes dan hoist. Cranes itu di sini derek, hoist berarti kerekan. Nah, secara bahasa, hoist ini merupakan jenis pesawat angkat untuk mengangkat dan menurunkan beban secara vertikal. Ibaratnya hoist-nya ini merupakan alat yang aktif bergerak secara vertikal menggunakan prinsip pesawat angkat. Cranes ini derek di sini merupakan sistem yang dirancang untuk menunjang operasional dan pergerakan si hoist tersebut. Nah, ketika digabungkan, crane dan hoist itu merupakan peralatan yang digunakan untuk memindahkan beban secara terputus dengan area terbatas dan dengan struktur yang berbeda antar tipenya. Di sini terdapat keuntungan menggunakan crane dan hoist. Yang pertama itu kemungkinan untuk mengangkat dan memindahkan benda yang berada pada ketinggian atau jangkauan tertentu. Setelah itu, keterkaitan dengan lantai kerja atau produksi sangat kecil. Nah, kalau menggunakan conveyor atau trucks, itu kan pasti membutuhkan jalur atau relnya pada lantai produksi. Jika menggunakan crane or hoist ini, dia tidak memakan ruang. Nah, yang ketiga ini lantai kerja yang berguna untuk cara kerja dapat dihemat dengan memasang peralatan handling berupa cranes. Selain ada keuntungan crane dan hoist, terdapat kelemahan crane dan hoist. Yang pertama itu membutuhkan investasi yang besar, karena seperti yang kita ketahui, membuat kerangkanya saja sudah membutuhkan biaya yang besar. Pelayanan terbatas pada area tersebut. Crane hanya bergerak pada arah garis lurus dan tidak dapat dibuat berputar atau belok, seperti gerakan rotasi atau derajat. Pemakaian tidak dapat maksimal sesuai diinginkan, karena crane digunakan untuk periode waktu yang pendek pada hari kerja tersebut. Di sini beberapa tipe crane atau hoist yang biasa digunakan pada sektor berbagai industri. Di sini berbagai sektor industri sipil maupun mesin. Nah, yang pertama ini merupakan jeep crane. Jeep crane ini merupakan salah satu crane hoist yang memiliki satu tiang, satu girder. Nah, konstruksi ini berbentuk seperti huruf L yang terbalik. Nah, di sini terdapat hoist-nya. Hoist ini bergerak kiri kanan, atas bawah. Nah, pada rel girder tersebut.
Aplikasi yang digunakan pada jeep crane biasanya tuh pada pergudangan atau warehouse dan perbengkelan. Nah, jeep crane ini terdiri dari ukuran yang paling kecil hingga yang paling besar sekalipun. Yang kedua ini ada bridge crane atau overhead. Nah, di sini tuh sering ditemukan di industri, terdiri dari landasan pacu, terus ada katrol, lifting crane, itu alat untuk mengangkatnya, serta bridge, yang berbentuk menjembatani antar kerangka. Nah, di sini tuh aplikasinya itu untuk penanganan baja dan logam pada setiap proses manufaktur. Karena misalnya penanganan baja itu membutuhkan quenching atau hardening. Nah, di sini tugasnya si overhead crane ini membantu menjembatani antar proses manufaktur tersebut, sehingga baja atau logam lainnya bisa menjadi barang jadi atau outputnya. Nah, pada industri otomotif ini untuk menangani bahan baku. Lalu ada gantry crane. Nah, seperti yang kita lihat ini, gantry crane ini biasanya sangat besar sekali ukurannya. Nah, dan ini biasanya terdapat pada pelabuhan. Nah, di sini nih gantry crane sebuah portal yang sangat tinggi ya, mempunyai kaki tegak untuk mengangkat benda secara horizontal maupun vertikal. Nah, di sini nih dia bergeraknya pada rel hoist. Biasanya digunakan pada aplikasi pergudangan, warehouse, pengangkutan barang ke dalam dan luar kapal, serta untuk lini produksi pada pergudangan kapal dan terminal peti kemas. Lalu ada tower crane. Pasti kita sering lihat kalau di jalan tuh ada pembangunan apartemen atau gedung-gedung tinggi itu menggunakan ini, tower crane. Tower crane itu alat pengangkat material pada proyek konstruksi. Struktur tinggi ini untuk memudahkan pekerja untuk mengangkut bahan material dari bawah hingga ketinggian tertentu untuk proses pembangunan. Lalu yang terakhir ada stacker crane, merupakan penanganan pemindahan barang menuju sistem rak dan penyimpanan. Di sini tuh penyimpanan pada rak-rak yang berada pada ketinggian tertentu. Nah, di sini tuh stacker crane ini dia mampu mengangkat beban atau loads dari 1 kg hingga 10.000 kg. Nah, ketinggian maksimalnya itu mencapai 50 meter dari tinggi permukaan lantai. Nah, berikut sekian penjelasan konveyor dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilham Maulana akan menjelaskan tentang alat bantu yang berkaitan dengan biomekanika dalam dunia industri. Nah, di sebelumnya itu ada crane atau hoist. Nah, sekarang ada trucks nih. Trucks juga biasanya digunakan dalam dunia industri yang berkaitan dengan biomekanika. Nah, apa sih traksi itu? Traksi itu yaitu suatu alat yang digunakan oleh tangan atau mesin yang dapat memindahkan material atau barang dengan berbagai macam jalur yang ada. Nah, yang termasuk dalam kelompok truk ini antara lain ada forklift, fork truck, trailer trains, automated guided vehicle atau AGV dan sebagainya. Lalu di sini ada keuntungan penggunaan trucks, yaitu keuntungannya adalah perpindahan tidak menggunakan jalur yang tetap. Oleh sebab itu dapat digunakan di mana-mana selama ruangan dapat untuk dimasuki truk. Jadi keuntungannya ini, jadi jalurnya ini fleksibel, nggak di situ-situ aja jalurnya. Lalu mampu untuk loading, unloading, dan mengangkat, kecuali memindahkan material yang berat. Lalu karena gerakannya ini tidak terbatas, memungkinkan
memungkinkan untuk melayani tempat yang berbeda. Dan dia juga lebih cepat. Nah, jadi dia bisa memilih jalur-jalur yang lebih cepat yang mana, asal dapat dilalui oleh traksi ini. Tapi di balik keuntungannya ada kelemahannya juga dalam penggunaan traks. Yang pertama, tidak mampu menangani beban yang berat atau sangat berat seperti konstruksi dan lain-lain yang biasanya menggunakan crane. Kalau menggunakan traks ini kurang. Lalu mempunyai kapasitas yang terbatas setiap pengangkutan. Jadi traks ini mempunyai kapasitasnya masing-masing tergantung jenis truknya. Lalu ada memerlukan geng atau jalur. Lalu sebagian besar truk harus dijalankan oleh operator. Namun seiring berkembangnya jalan juga ada sih beberapa truk yang sudah otomatis. Dia hanya memerlukan sensor dan jalur khusus yang nanti dapat dibaca oleh sensornya. Tapi itu masih jarang digunakan oleh industri-industri karena yang harganya cukup lumayan mahal. Lalu truk tidak bisa melakukan tugas ganda. Jadi dia ini kerjanya ya cuman memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ini ada macam-macam contoh truk, di mana ini ada forklift, lalu ada automated guided vehicle atau AGV yang biasanya ini ada sensornya dan ada jalur khususnya dan dapat dikendalikan dengan jarak jauh menggunakan suatu remote control atau dan yang lainnya. Dan ini yang manual. Nah, selanjutnya yaitu cara mengangkat beban. Nah, pengertian pemindahan beban secara manual menurut American Material Handling Society bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi penanganan atau handling. Nah, pemindahan atau moving, lalu pengepakan, packaging, atau penyimpanan, storing, dan pengawasan controlling dari material dengan segala bentuknya. Ini menurut di buku Josebroto tahun 1996. Nah, lalu aktivitas manual material handling itu merupakan sebuah aktivitas memindahkan beban oleh tubuh secara manual dalam rentang waktu tertentu. Beberapa dengan pendapatan di atas menurut Occupational Safety and Health Administration mengklarifikasi kegiatan manual material handling itu menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian itu apa sih? Yang pertama, itu mengangkat atau menurunkan atau lifting or lowering. Di mana mengangkat adalah kegiatan memindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi yang masih dapat dijangkau oleh tangan. Kegiatannya adalah menurunkan barang. Nah, di sini sebenarnya ada teknik-tekniknya, ada contoh gambarnya, bisa teman-teman lihat. Di mana ketika sedang mengangkat suatu barang, badan kita harus tegak. Umumnya yaitu dari punggung lalu ke leher. Ini yang benar, contoh yang benar. Ini contoh yang salah. Dimana ini menekuk dan ada juga contoh yang ini sampai bungkuk. Jadi kita dalam suatu mengangkat atau menurunkan suatu benda itu kita harus menyadari dengan kapasitasnya. Bisa atau tidak, jangan sampai dipaksakan. Nah, dalam teknik-teknik mengangkat juga itu ada tekniknya. Dimana cara mengangkat itu alangkah baiknya kita dalam keadaan posisi jongkok. Tidak membungkuk atau seperti orang ruku dalam sholat itu tidak. Kalau dalam mengangkat suatu barang itu tidak baik sebenarnya. Jadi awal mulanya kita dari jongkok dulu, lalu baru diangkat. Lalu ada mendorong atau menarik, push or pull. Nah, kegiatan mendorong adalah kegiatan menekan berlawanan arus tubuh dengan usaha yang bertujuan untuk memindahkan objek. Nah, kegiatan menarik kebalikan dengan itu. Maksudnya kebalikannya dengan mendorong.
Nah, di sini ada contoh gambarnya, di mana di sini contoh gambarnya sudah menggunakan alat bantu. Ini masuknya dalam jenis truk ya teman-teman. Jadi ini juga harus sesuai dengan kapasitas yang kita mampu dalam beratnya. Lalu dalam mendorong atau menarik yang hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama jalurnya ini rata atau tidak, menurun atau menaik, itu juga harus diperhatikan karena jika tidak diperhatikan dapat membahayakan sang pekerja. Lalu ada memutar atau twisting. Nah, kegiatan memutar merupakan kegiatan MMH yang merupakan gerakan memutar tubuh bagian atas ke satu atau dua sisi. Sementara tubuh bagian bawah berada dalam posisi tetap. Kegiatan memutar ini dapat dilakukan dalam keadaan tubuh yang diam. Nah, kalau ini memutar atau twisting, biasanya jika memindahkan suatu barang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi kita cukup diam saja dan badan kita aja yang berputar. Namun biasanya alangkah baiknya jika para pekerja-pekerja yang khusus melakukan tindakan memutar atau twisting ini selama berjam-jam, itu alangkah baiknya dia harus pemanasan terlebih dahulu dan istirahatnya harus lebih banyak. Lalu ada membawa atau carrying. Nah, kegiatan membawa merupakan kegiatan memegang atau mengambil barang dan memindahkannya. Berat benda menjadi berat total pekerja. Nah, jadi di sini ada contoh orang sedang membawa suatu barang atau muatan. Nah, di sini adalah contoh yang benar. Jadi kaki ini harus lurus ketika sedang membawa suatu barang. Jadi jangan sampai kan ada tuh yang nyampe nekuk-nekuk kakinya, ya kan saking beratnya, lalu badannya ini sangat miring sampai harus saking gak kuatnya. Nah, itu yang dilarang. Lalu di sini ada menahan atau holding, yaitu memegang objek saat tubuh berada dalam posisi diam atau statis. Nah, biasanya ini contoh dari gerakan menahan atau holding ini ketika kita, contoh kalau di sini lagi menahan atau menuangkan semen ke alat pengaduk semen. Nah, di sini kan kita harus menahan beberapa menit atau detik untuk menumpahkan isi semen ini. Nah, ini juga kita harus tahu kapasitas dari bobotnya. Jadi dari semua kegiatan mengangkat beban ini yang sangat dipentingkan adalah kapasitas dari manusianya itu sendiri dalam mengangkat atau memindahkan, menahan suatu benda. Jika itu dipaksakan terlalu berat, nah itu bakal mencederai sang pekerjanya. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya, Bayu Pambudi, akan menjelaskan tentang pencegahan risiko cedera dalam stasiun kerja. Nah, yang pertama yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah cedera dalam stasiun kerja adalah merancang pekerjaan atau melakukan perancangan pekerjaan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mekanisasi. Mekanisasi ini untuk mengurangi beban atau pekerjaan yang berulang-ulang atau untuk mengurangi beban yang didapatkan pekerja dalam pekerjaannya. Jadi dengan penggunaan mekanisasi ini mampu menampung pekerjaan yang banyak menjadi lebih sedikit siklusnya. Misalnya, menggunakan troli. Dengan menggunakan troli dapat memindahkan barang lebih banyak dalam satu kali angkut dan dengan beban lebih sedikit dibandingkan membawanya tanpa troli tentunya.
Lalu selanjutnya ada rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan di sini maksudnya pekerja tidak hanya melakukan satu pekerjaan saja, tapi beberapa pekerjaan bisa dilakukan. Nah, tujuannya adalah untuk pemulihan ketegangan otot melalui beban kerja yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada perbanyakan dan pengayaan kerja. Perbanyakan dan pengayaan kerja di sini, jadi sebuah pekerjaan itu sebisa mungkin tidak dilakukan secara monoton. Jadi lebih baik dilakukan dengan beberapa variasi. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari beban yang berlebih pada satu bagian otot, tulang, atau tubuh yang lain. Nah, yang terakhir ada kelompok kerja. Nah, karena pekerjaan yang dilakukan beberapa orang itu pasti mampu membagi beban kerja pada otot secara merata. Ini karena anggota kelompok biasanya bebas untuk melakukan pekerjaan yang akan diselesaikan oleh timnya misalnya. Nah, lalu yang kedua yang perlu dirancang adalah perancangan tempat kerja. Nah, jadi perancangan pekerjaan itu harus memperhatikan kemampuan dan keterbatasan operator atau pekerja. Nah, tempat kerja juga harus dapat menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran pekerja agar aktivitas MMH itu dapat dilakukan dengan leluasa. Nah, MMH di sini itu sendiri adalah manual material handling. Jadi dia itu suatu kegiatan transportasi yang dilakukan oleh pekerja yang melibatkan penggunaan tenaga otot, seperti misalnya melakukan penurunan, pengangkatan, mendorong, menarik, mengangkut, atau memindahkan barang. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan, seperti misalnya cahaya, tingkat keterangannya cukup atau tidak, terlalu silau atau tidak, lantainya licin atau tidak, perlu penggambaran jalur atau tidak, dan lainnya. Itu juga perlu diperhatikan untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman. Nah, lalu yang ketiga, yaitu melakukan perancangan peralatan dan perlengkapan. Karena dengan perlengkapan dan peralatan yang layak, itu mampu mengurangi penggunaan tenaga kerja yang tidak perlu atau berlebihan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga bisa lebih efisien tanpa mengurangi kenyamanan si pekerja. Contohnya, misalnya menggunakan forklift atau troli ini untuk memindahkan barang. Nah, yang kedua, menyediakan pekerja dengan alat bantu itu dapat mengurangi sikap kerja yang salah, karena dapat menurunkan ketegangan otot. Misalnya contohnya, menggunakan jig and fixture. Ini untuk membantu ketepatan dan kecepatan pekerjaan misalnya. Nah, yang keempat adalah pelatihan kerja. Menurut Alexander, tahun 1986, pada dasarnya pekerja itu melakukan pekerjaan sebagai kebiasaan. Pekerja harus mengetahui mengenai pekerjaan yang berbahaya dan perlu mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan yang aman untuk melakukan suatu hal dengan aman. Maka dengan melaksanakan pelatihan kerja, perlu memahami pedomannya. Nah, dia juga mengatakan prinsip-prinsipnya yang dipegang selama melakukan suatu pekerjaan, yaitu misalnya berusaha untuk menjaga beban pengangkutan selalu dekat dengan tubuh. Ini untuk mencegah momen pada tulang belakang. Seperti ditunjukkan pada gambar, misalnya pada saat mengangkat sesuatu, mengangkat kotak, harus menjaga keseimbangan tetap. Lalu berusaha untuk menjaga posisi pinggul dan bahu selalu dalam posisi segaris. Ini untuk mencegah gerakan berputar pada tulang belakang. Lalu menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan pelatihan pada si pekerja itu sendiri untuk mengurangi pencegahan, untuk mencegah adanya cedera atau kecelakaan dalam bekerja. Seperti itu.